Semua orang di dunia pasti mengenal nama Adolf Hitler. Ia dikenal sebagai politikus besar sekaligus pemimpin dari Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II. Dan tahukah kalian bahwa Adolf Hitler merupakan seorang seniman? Bahkan sejarawan mengatakan, andai saja ia diterima masuk di sekolah seni, maka ia akan menjadi seniman sejati dan tidak akan ada Perang Dunia II. Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau sudah, yuk mulai. Adolf Hitler lahir tanggal 20 April tahun 1889 di Gasthof zum Pommer, sebuah penginapan di Salzburger Forstadt 15 di Brno am Inn, Austria. Ia adalah anak keempat dari pasangan Alois Hitler dan Clara Paulzy. Dari kecil, Hitler telah hidup berpindah-pindah hingga tiba saatnya ia pindah ke Hafeld. Di daerah inilah awal mula terjadi keretakan antara ia dan ayahnya. Hal ini terjadi karena Adolf Hitler menolak aturan yang ketat di sekolah, sedangkan ayahnya merupakan seorang pengusaha pertanian yang mengerti betapa pentingnya pendidikan dan susahnya mencari uang. Atas kejadian ini, Hitler sering menyendiri dan enggan berbicara dengan ayahnya. Dalam pengasingannya, ia sering menghabiskan waktu untuk membaca buku yang ia temukan, dan salah satu buku yang ia temukan yaitu buku bergambar tentang Perang Prancis dan Prusia milik ayahnya. Di tahun 1897, usaha pertanian ayahnya di Hafeld gagal. Kemudian, mereka sekeluarga pindah ke Lambach. Di sana, ia mengikuti les menyanyi dan bergabung dengan paduan suara gereja. Bahkan sempat mempertimbangkan diri untuk menjadi pendeta. Dari sinilah awal mula kecintaan terhadap seni mulai tumbuh. Namun hal positif itu tiba-tiba mulai memudar ketika tahun 1898 adiknya meninggal dunia karena sakit cacar. Ia berubah dari sosok yang percaya diri, mudah berteman, dan pintar, kini menjadi bocah yang murung, menarik diri, dan cemberut, bahkan ia sering bertengkar dengan ayah dan gurunya. Kebencian terhadap ayahnya diperkuat ketika menginjak masa remaja. Alois memiliki karir yang sukses di Biro Bea Cukai dan ingin anaknya mengikuti jejaknya. Namun Hitler bersikeras tetap ingin menjadi seorang seniman. Sekian lamanya Hitler bersitegang dengan ayahnya, hingga suatu ketika ayahnya Alois meninggal dunia secara mendadak. Kehidupan Adolf Hitler mulai kacau, ibunya membebaskan Adolf Hitler untuk melanjutkan sekolah atau berhenti. Namun Hitler mencoba bangkit dan akhirnya lulus dari SMA walaupun dengan ujian susulan. Kehidupan yang keras membawa Hitler ke tahun 1905. Hitler menjalani kehidupan bergaya bohemia di Wina dengan sahabatnya August Kubizek. Ia hidup dari uang tunjangan anak yatim yang diberikan oleh pemerintah setempat. Ia bekerja sebagai buruh biasa dan juga sesekali menjadi seorang pelukis lalu menjual lukisannya. Di suatu saat, demi memenuhi mimpi lama mereka, yaitu menjadi seniman terkenal, August Kubizek dan Hitler mendaftar di sekolah seni. August Kubizek dengan mudah bisa memasuki Akademi Musik Wina, sementara Hitler sebaliknya, ia ditolak oleh akademisi seni Wina. Para profesor akademisi seni di Wina memberi pesan pada Hitler yang intinya adalah, "Nah, bakatmu bukan pada bidang seni, melainkan dalam bidang arsitektura." Masalahnya, Hitler membutuhkan abitur atau sejenis ijazah penjurusan untuk mendaftarkan diri ke Akademi Jurusan Arsitektur. Namun ia tidak gentar. Ia mencoba untuk kedua kali, namun ternyata hasilnya, ia ditolak untuk kedua kalinya. Pada saat inilah dia menyesal dengan kemalasannya selama masa sekolah.
Walaupun ia ditolak di sekolah seni, ia tetap produktif menghasilkan karya seni. Ia menghasilkan ratusan karya dan menjual lukisan-lukisannya untuk mencari penghasilan selama tahun 1908 hingga tahun 1913. Walaupun karya dan karirnya sebagai pelukis tidak begitu dikenal, ia terus melukis sepanjang hidupnya. Sejumlah lukisannya ditemukan setelah Perang Dunia II berakhir dan telah dijual di balai lelang seharga puluhan ribu dolar. Adolf Hitler sangat memperhitungkan arsitektur pada setiap lukisannya. Alih-alih berkembang dalam pengaruh artistiknya, karyanya justru cenderung meniru seniman abad ke-19 dan seniman-seniman sebelumnya. Ia mengaku terinspirasi dari banyak gerakan artistik dan tertarik pada klasikisme Yunani Romawi, Renaissance Italia, dan neoklasikisme. Adolf Hitler pernah menyebut Rudolf von Alt sebagai panutan terbesarnya dalam berkarya. Maka tak heran karya Adolf Hitler menunjukkan subjek dan penggunaan warna yang sama. Karya Adolf Hitler yang memiliki hampir kesamaan dengan Rudolf von Alt adalah lukisan bernama The Courtyard of the Old Residency in Munich. Lukisan ini menggambarkan Alterhof, sebuah alun-alun batu di depan rumah besar. Hitler menggunakan cat air untuk mengekspresikan kecintaannya pada lukisan dan arsitektur bangunan. Lukisan itu menunjukkan gaya dan penguasaan cat airnya untuk membuat penggambaran bangunan yang tegas, tetapi di sebelah kiri, kita melihat dua pohon berdiri yang lembut untuk membedakan garis keras rumah. Dalam banyak lukisan cat air Hitler, seorang pengamat lukisan bernama Charles Schneider menjelaskan sebuah perincian pada bangunan sederhana yang dikelilingi oleh air dan tumbuh-tumbuhan, namun arsitektur adalah yang terpenting. Pada kesan kehidupan tumbuhan, terutama daun di pohon, daun biasanya dipulaskan dan diberi belang-belang dengan sedikit memperhatikan keakuratan atau realisme. Hal ini sering digunakan untuk membingkai subjek. Beberapa lukisan Adolf Hitler telah dijual dan banyak diantaranya disimpan oleh pemerintah Jerman dan beberapa lukisan lainnya diarsipkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat karena sifat kontroversialnya. Bahkan sejarawan Eropa mengatakan, andai saja Hitler diterima di sekolah seni, maka ia akan menjadi seniman sejati dan takkan ada Perang Dunia II. Sampai sini sudah paham kan? Jangan lupa tunggu video kami lainnya ya. Subscribe kalau sudah paham. These paintings were set to go to auction, not because they're particularly good works of art, but because of who signed them. But now German police are claiming fraud and have seized the paintings to investigate. They were supposedly painted by A. Hitler. Yes, that A. Hitler. Just a minute.